Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Eksya 5 Angkatan 2022. Aku Mutiara Herlina dengan NIM 2220602182 bakal menjelasi salah satu materi dari mata kuliah Mikroekonomi Islam. So, aku mau kalian stay di video ini dari awal hingga akhir. Baiklah, di sini aku akan menjelasi kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar atau kurva harga keseimbangan dan perbedaan tadlis dan takrir. Bisa dilihat di atas contoh kurva harga keseimbangan. V atau price adalah harga, Q adalah jumlah barang. Perlu diingat kurva permintaan berbentuk D dari kiri atas ke kanan bawah dan sebaliknya kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Garis yang berwarna hitam dari kiri atas ke kanan bawah yang bersimbol D adalah demand atau permintaan, bisa disebut demand tetap. Teori permintaan, semakin tinggi harga barang maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, semakin rendah atau turun harga barang maka jumlah permintaan barang semakin tinggi. Ini terjadi pada konsumen atau pembeli. Garis kuning dari kiri atas ke kanan bawah adalah D1 atau permintaan naik, dan garis hijau dari kiri atas ke kanan bawah adalah D2 atau permintaan turun. Selanjutnya, teori penawaran. Teori penawaran, semakin tinggi harga barang maka jumlah barang yang diminta akan naik, dan sebaliknya semakin rendah harga barang maka jumlah yang diminta akan turun. Ini terjadi pada produsen atau penjual. Bisa dilihat kurva di atas, garis kiri bawah ke kanan atas yang bersimbol S atau supply adalah penawaran, bisa disebut supply tetap. Garis merah di atas hitam adalah S2 atau penawaran turun, dan garis ungu di bawah garis hitam S adalah S1 atau penawaran naik. Misal, jika T adalah supply tetap dan demand-nya naik, maka perlu diperhatikan harganya naik atau turun. Dan si T ini harganya naik, U adalah supply dan demand-nya turun, maka harganya naik. Q adalah supply turun dan demand-nya turun, maka harga stabil. Ini biasanya dipengaruhi keseimbangan pasar. Y adalah supply turun dan demand-nya naik, maka harganya pun naik. R adalah demand tetap dan supply-nya turun, maka harganya pun naik. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan tadlis dan takrir. Tadlis atau to one party adalah salah satu pihak tidak mengetahui informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadinya kecurangan atau penipuan. Biasanya yang menipu itu adalah si penjual. Contohnya, seseorang pergi ke pasar membeli buah salak yang sudah ditimbang si penjual dan sudah dibungkus. Ternyata timbangannya kurang dan salak di dalam bungkusan itu ada yang busuk. Emang sengaja dimasukkan si penjual dan timbangannya pun kurang, dan si pembeli tidak mengetahui hal itu. Tadlis terbagi menjadi ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama, tadlis dalam hal kuantiti atau kuantitas. Contohnya, menjual barang karungan dengan jumlah sekarung 50 baju. Untuk dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli. Yang kedua, tadlis dalam hal quality atau kualitas. Contohnya, seseorang ingin membeli buku novel, ternyata bukunya cacat dan si pembeli tidak memberitahu, dan si penjual tidak memberitahu si pembeli, tapi bilangnya bukunya bagus. Yang ketiga, tadlis dalam hal price atau harga. Contohnya itu seseorang bule datang ke Bali, ia kemudian naik taksi namun tidak mengetahui pasaran ongkos
ongkos taksi untuk dari jarak ke bandara ke penginapan A. Katakanlah harga ongkos untuk jarak tersebut adalah 50.000. Si sopir menetapkan harga 150.000, padahal harganya 50.000. Yang keempat, tadlis dalam time of delivery atau waktu penyerahan. Contohnya itu seseorang membeli baju online yang akan dipakai acara kondangan, dan si pembeli mengkonfirmasi kepada si penjual minta bajunya datang sebelum acara. Si penjual berjanji akan mengirimkan baju sebelum acara. Si penjual tahu persis bahwa baju tersebut tidak akan sampai sebelum acara. Selanjutnya, takrir atau unit certain to both parties adalah informasi yang tidak jelas yang dialami kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual, atau ketidakpastian. Takrir dapat terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang ke-1, takrir kuantitas adalah contohnya tuh petani sepakat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga 750.000. Pada saat kesepakatan ternyata si sawah petani belum dapat dipanen. Demikian kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai beberapa kuantitas. Jumlah harga sudah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakpastian. Yang kedua, takrir kuantitas. Contohnya itu jual beli anak sapi di dalam kandungan, di mana belum jelas kualitas anak sapi tersebut apakah cacat atau sehat. Yang ketiga, takrir harga. Contohnya seseorang menjual baju seharga 150 jika tunai dan 250 jika kredit selama 5 bulan. Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena ada 2 harga dalam satu akad. Katakanlah pembeli berjalan 3 bulan kredit. Pembeli mau melunasi kredit. Berapa harga yang berlaku dalam kasus ini? Walaupun kualitas dan kuantitas barang sudah ditentukan, tetapi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati salah satu harga dalam satu akad. Yang terakhir, takrir waktu penyerahan. Contohnya itu seseorang menjualkan HP kepada temannya seharga 500.000. HP akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya di mana. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.